Banyaknya perguruan tinggi yang kurang menyadari pentingnya SPMI menjadikan hal ini tampak sepele. Padahal, penerapan SPMI sangat penting untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sebagai salah satu unsur pemenuhan akreditasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 52 ayat 3 UU Dikti, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian diturunkan pada Permenristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Banyaknya kendala dalam penyusunan SPMI menjadikannya momok bagi setiap perguruan tinggi. Berbagai permasalahan seperti sulitnya melihat histori capaian standar mutu dari periode yang lalu untuk evaluasi, waktu banyak terbuang hanya untuk melakukan pencarian dokumen lama dari hasil audit, kerumitan melihat progres dari dokumen yang diproses saat audit karena melibatkan banyak pihak antar bagian atau lembaga, dan sulitnya mengukur capaian prodi berdasarkan standar minimal yang ditentukan oleh Dikti. Dalam proses perencanaan SPMI dibutuhkan dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen formulir SPMI. Berikut ini adalah skema dan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi bagian integral solusi untuk perguruan tinggi, kami memahami setiap kebutuhan perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan. Memperkenalkan iSPMI, Sistem Informasi untuk Solusi Penyusunan SPMI. Dilengkapi dengan fitur audit mutu internal, kegiatan audit kelengkapan, dan audit lapangan berdasarkan data yang telah terekam pada kegiatan evaluasi diri program studi, sehingga setiap siklus saling berkaitan dan saling melengkapi. Proses audit mutu internal juga disertai fitur untuk membantu auditor membuat catatan pertanyaan pada audit kelengkapan dan mengunggah dokumen terkait bukti-bukti pada audit lapangan. iSPMI merekam dokumen-dokumen yang ada sehingga mudah ditelusuri kembali. Dengan merekam data indikator, evaluasi diri, dan kegiatan audit, maka program studi maupun lembaga penjaminan mutu dapat melihat skor masing-masing dan dapat melihat perkembangannya dalam rentang periode tertentu. Dalam iSPMI, tersedia juga grafik data capaian hasil audit mutu internal, bertujuan membantu kampus untuk melakukan simulasi perbandingan skor mutu unit atau prodi dengan standar akreditasi BAN PT atau lainnya, sesuai indikator yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi, sehingga didapatkan tolak ukur perkiraan saat penilaian akreditasi dilakukan. iSPMI memudahkan pendataan indikator standar mutu serta nilai mutu yang jumlahnya sangat banyak. Data indikator standar mutu dapat direvisi dengan mudah pada siklus berikutnya sesuai dengan peningkatan standar mutu pada siklus SPMI, sehingga perguruan tinggi dapat melihat arah tingkatan capaian dari visi yang diinginkan. Tingkatkan mutu perguruan tinggi Anda dengan satu kemudahan menggunakan iSPMI. Tapi yang dibutuhkan hari ini yang belum banyak disadari menurut saya adalah visi teknologi. Visi teknologi itu kalau tidak punya, wah itu bisa membahayakan. Saya merasakan tantangan besar digitalisasi atau alih budaya begitu adalah pembiasaan. Kita sekarang ramai-ramai outcome based education, OB. Kita ributnya bentuk RPS-nya kayak gini, CPMK-nya begini. Tapi kita lupa substansi dari OB itu kita memahami luaran kita bisa mengisi apa.
Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen Indonesia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa semangatnya di Jumat pagi ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada pagi hari ini, mohon maaf, pada pagi hari ini silahkan boleh menuliskan nama, asal kota dan asal kampusnya supaya kita bisa saling sapa lebih akrab lagi untuk bisa tahu dari kota mana saja Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan dari kampus mana saja yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada pagi hari ini. Baik, ini sambil kita masih akan selalu menunggu untuk rekan-rekan yang bergabung, masih banyak sekali yang belum bergabung di dalam room Zoom. Tetapi supaya waktu kita juga tidak mundur terlalu lama ya Bapak Ibu sekalian, karena waktu Bapak Ibu rekan-rekan dosen ini sangat berharga. Dan kita juga menghormati narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Zoom ini. Bapak Made, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, Sehat terdengar semua. jelas Bapak. Salam kenal Bapak, salam Salam hormat. kenal. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah berkenan menuliskan nama di kolom chat Zoom. Ini sudah bergabung juga dari Wamena, dari Lampung, dari Makassar, dari Banjarmasin, Medan, Cirebon, Bima, ada dari Aceh, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa pasti juga sudah banyak, dan yang luar biasa rekan-rekan dari Papua juga sudah bergabung, luar biasa sekali. Ini dari Wamena bahkan juga sudah bergabung untuk mengikuti kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Denpasar, Bali, Nusa Tenggara. Siap. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya kepada rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada pagi hari ini. Mohon izin untuk kita bisa memulai kegiatan kita pada pagi hari ini tepat waktu. Jadi kita mungkin ini sudah pukul 9:15, jadi mohon izin untuk bisa kami Recording in mulai progress. kegiatan kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti kita masih bisa punya waktu diskusi, karena mengingat ini hari Jumat juga untuk waktu Indonesia Barat, mungkin nanti banyak rekan-rekan dosen juga yang ada kegiatan lain setelah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk saya memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rida dari tim Dunia Dosen yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan seluruh rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar dosen Indonesia yang diselenggarakan oleh duniadosen.com bekerja sama dengan e-Kampus dengan tema Career Boost for Lecture, kunci peningkatan mutu perguruan tinggi, yang pastinya sudah akan kita simak nantinya ya Bapak Ibu sekalian, untuk tentang seperti apa sih gitu kita sebagai dosen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi ini. Dan pasti kepada narasumber kita Bapak Dr. Rerum Naturilium, Bapak Imade Wiryana SSI Eskom MAP PSC. Beliau ini adalah narasumber sekaligus dosen Universitas Gunadarma dan beliau ini juga domain expert dari e-Kampus. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah bergabung di room Zoom sejak awal juga sudah menyimak beberapa video ya, betapa pentingnya karir dosen ini untuk bisa berkembang, untuk bisa meningkatkan kualitas mutu perguruan tinggi. Banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian langsung saja untuk pada pagi hari ini kami akan persilahkan kepada narasumber kita Bapak Imade Wiryana untuk bisa menyampaikan materinya. Untuk waktu dan layar kami persilahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Rida. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Iya, terdengar jelas Bapak. Ya,
Terima kasih sudah bergabung teman-teman dosen dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya ceritakan ini bisa memberikan inspirasi buat para dosen, sehingga sesuai dengan moto dikti kita sekarang adalah berdampak, yaitu kita sebagai warga kampus harus memberikan dampak yang besar kepada lingkungan kita, dan itu adalah merupakan salah satu karir bagi seorang dosen. Ya. Yang menarik, mungkin kalau kita tanyakan kepada para mahasiswa, gambaran mereka pekerjaan dosen itu adalah mengajar saja, tetapi ternyata kan tidak harus seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi uh, pembicaraan kita di hari ini, ya. Jadi saya memilih topik sesuai dengan apa yang disarankan, yaitu sebentar saya share terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah tampak di sana di layarnya. Ya, Iya, sorry. sudah tampak, Oke. Bapak. Jadi, perkenalkan, nama saya seorang dosen. Saya seorang dosen Universitas Dharma. Nama saya Imadi Wiryana. Dan ini beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan, termasuk menjadi asisten staf khusus presiden zaman Presiden SBY, dan sekarang sebagai ketua Artificial Intelligence Research Consortium. Oh, kok hilang saya? Maaf, sorry. Maaf. Apakah? Oh ya, sudah normal ya. Tadi sempat berhenti dulu. Iya, sudah. Ya, siap. Nah, jadi saya sendiri kuliah dulu di komputer dengan fisika dan melanjutkan ke komputer dan terakhir di S3 komputer di Jerman. Kemudian saya pulang ke Indonesia dan ini ada cerita bagaimana karir saya sebagai dosen berkembang dari tahun ke tahun. Saya akan cerita secara ringkas karir apa perjalanan hidup saya itu tidak hanya mengajar. Jadi sebagai dosen saya pernah menjadi tim Impress e-government sehingga menerjemahkan Linux, suatu distro Linux menjadi berbahasa Indonesia. Maaf, ini kok screen saya hilang ya. Sebentar Mbak, bisa Oh iya, sebentar. siap. Di sana tadi putus nggak saya? Gelap Kalau ya? suaranya aman, Bapak. Hanya Tapi screennya ya? share screen-nya saja. Ah, kenapa ya? Sebentar. Atau sebentar. Sebentar ya, sebentar Mbak. Sekarang. Sudah normal ya? Tadi kok disconnect soalnya. Iya, sudah, Bapak. Atau sebentar, saya disconnect, saya ganti networknya. Mungkin ini disconnect karena networknya. Sebentar ya Mbak. Baik, siap, Pak Maaf Mbak. Made. Baik. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk yang sudah bergabung di dalam room Zoom, pastikan kita nanti untuk absensi akan kami berikan saat sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam room Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nantinya akan ada hadiah untuk Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk bisa share kegiatan webinar pada pagi hari ini melalui laman Instagram pada story dan juga mention akun Dunia Dosen.com dan juga e-kampus official. Nantinya akan ada e-wallet Rp100.000 dan juga ada merchandise eksklusif dari Dunia Dosen untuk 3 orang pemenang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini boleh share di story Instagramnya, kemudian mention akun Dunia Dosen dan juga e-kampus official. Nantinya untuk 3 orang terpilih akan diberikan e-money dan juga ada merchandise. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sekalian nanti menceritakan di akun sosial medianya melalui Instagram Story.
nantinya akan kami pilih dan kami berikan hadiah berupa merchandise dan juga e-wallet begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu Pak Made untuk mempersiapkan materinya dan bergabung kembali ke dalam room Zoom, Ibu sekalian juga sudah banyak ya, sudah banyak yang mempersiapkan diri untuk pengembangan karirnya. Baik, ini Pak Made sudah bergabung. Oke, Pak Made juga sudah bergabung di tengah-tengah kita kembali. Sudah kami jadikan co-host juga Bapak, jadi bisa dicoba untuk share screen-nya. Iya, terdengar ya. Iya, sudah terdengar Bapak. Oke. Ya, mungkin sudah kelihatan sekarang. Iya, sudah terlihat Bapak. Baik, silakan Bapak untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, jadi intinya karir seorang dosen itu biasanya kalau kita lihat di seminar-seminar ketika berbicara karir seorang dosen, fokus kita adalah dia sebagai pemegang jabatan fungsional dosen. Tapi sebetulnya dosen itu juga memiliki karir sebagai dosen yang mendukung kegiatan di universitas. Karena jabatan fungsional dosen itu adalah karir personal. Tapi dosen juga memiliki karir sebagai pendukung universitas, prodi, dan lain sebagainya. Artinya dia melakukan kegiatan pengembangan universitas, administrasi, itulah karir sebagai dosen di universitas. Kemudian, satu hal lagi yang sering orang lupakan adalah karir sebagai personal pribadinya dalam memberikan dampak. Contohnya yang terkenal adalah Kak Seto, kebetulan profesor psikologi di kampus kami, dan ini salah satu dosen ITB. Sebagai personal, dia memiliki karir, walaupun dia sebagai dosen. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlupa bahwasanya karir seorang dosen itu tidak hanya dia sebagai pemegang jabatan fungsional. Ya, jadi kalau kita mengacu siapakah dosen, dosen itu adalah pendidik profesional ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita sering ambigu terhadap istilah pengabdian kepada masyarakat. Ketika kita mendengar kata pengabdian kepada masyarakat, mindset kita itu selalu sifatnya yang pro bono, bangun rumah, bangun jembatan, dan lain sebagainya. Itu memang salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau kita melihat kepada arti dari pengabdian masyarakat sendiri, maka sifatnya adalah outreach, kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Sebentar, ini kok screen saya ngaco. Sebentar ya. Maaf gangguan terus. Tidak apa-apa Bapak. Ini terlihat ya? Iya, sudah terlihat Bapak. Oke. Jadi kita bisa katakan, ya, saya terlihat ya sekarang. Iya, sudah jelas Oke. Bapak. Jadi kita bisa katakan karir kita itu sebagai personal ini yang terkadang terlupakan. Kita sebagai personal bisa membuat karir, menunjang karir kita, ya. Sebagai contoh ada Kak Seto, sebagai personal dia sudah cukup dikenal dan membuat karirnya sendiri. Kemudian pertama saya akan bahas adalah karir sebagai jabatan fungsional dosen. Ya.
Ini yang paling sering kita bahas. Jadi istilahnya kalau dosen itu ya karirnya hanyalah dia menjadi asisten lektor, lektor kepala, dan profesor. Tapi itu tidak satu-satunya karir dia sebagai dosen. Karir dalam arti luas ya, jam jabatannya. Nah, jadi yang pertama ini saya alami ketika saya baru pulang dari Jerman. Sempat kuliah di Jerman cukup lama. Tentu saja ketika saya datang ke Jerman, saya culture shock dengan kondisi di Jerman. Ketika saya pulang, saya culture shock lagi. Jadi ada beberapa culture shock yang saya alami. Kenapa saya culture shock? Karena satu, Indonesia sendiri berubah. Ya, saya tidak bilang menjadi baik atau buruk, tapi yang saya rasakan menjadi baik ya. Beda jauh ketika saya berangkat ke Jerman. Kemudian Jerman sendiri membuat saya berubah. Dan inilah yang banyak dialami oleh para dosen yang sekolah studi ke luar negeri. Tanpa disadari, ketika dia pulang, dia harus siap mengalami perubahan, tapi sebagian besar dari kita merasakan Indonesia itu tidak berubah dan kita tidak berubah. Salah satu perubahan yang menyolok dibandingkan kondisi saya di Jerman, yaitu di Indonesia ini dunia akademik atau non-akademik industri itu sangat jauh, terpisah. Itu seperti dunia yang berbeda. Ya, kita tidak bisa saling silang, saya jadi orang industri, saya orang jadi dosen, atau kita membuat kegiatan bersama dosen dan industri bersama, ataupun kita punya karir saling silang ke industri dulu ke dosen, itu sepertinya di Indonesia tidak terjadi. Ini bagi saya yang kebetulan agak lama di sana menjadi sesuatu yang culture shock. Ya. Kemudian kedua juga terutama di Indonesia, kampus itu sangat tertutup kepada publik. Sedangkan kalau di luar negeri kampus sangat terbuka kepada publik. Bahkan perpustakaan terbuka untuk publik. Kegiatannya terbuka untuk publik. Nah, dua hal ini yang sangat berbeda kondisi akademik dan non-akademik. Kemudian, satu hal lagi yang selalu menjadi pertimbangan kita adalah ketika melihat slip gaji. Ini saya lihat dari statistik Kompas, slip gaji dosen di Indonesia dibandingkan yang lain kurang begitu baik. Tapi tentu saja kita tidak melihat hanya gaji, tapi oportunitasnya sebenarnya kita juga besar. Memang jam kerja dosen itu lebih banyak, tapi kalau jam kerja tapi di istilahnya kita menghabiskan jam kerjanya dengan tetap happy kan tidak masalah ya. Jadi ini kembali lagi pada kita sendiri apakah happy sebagai seorang dosen atau tidak. Kalau kita pertimbangkan memang dari sisi gaji formal itu rasionya masih cukup tidak menggembirakan. Nah, karir kita sebagai jabatan fungsional, sebagai dosen yang banyak adalah pertama sebagai asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Mekanisme jabatan fungsional dosen ini masih sangat dipengaruhi sebagai mekanisme jabatan fungsional ASN. Di sini yang selalu jadi pertimbangan, ini jabatan fungsional akademik atau jabatan fungsional dosen. Kenapa? Beberapa peraturan yang sempat berubah dan kembali lagi adalah sebetulnya harus meletakkan jabatan akademik dosen itu seperti halnya di luar negeri. Tapi itu masih berproses, jadi kalau kita lihat yang ada sekarang, jabatan fungsional itu dilakukan dengan cara mengumpulkan angka kredit sesuai dengan kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seorang dosen, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan penunjang. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen, dan ini dikumpulkan untuk kita menjadi karir kita sebagai fungsional dosen akan makin bertambah. Ya. Nah, tugas sebagai jabatan fungsional rata-rata ketika teman-teman berpikir karir, yaitu studi lanjut, sertifikasi dosen, hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat masih dalam kacamata akademis, dalam mata administrasi jabatan fungsional, kita masih dominan tidak berinteraksi dengan industri. Sebagian besar yang kita nilai adalah sifatnya kegiatan kita sebagai akademik. Ya. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa kegiatan jabatan fungsional ini tidak lepas dari kemampuan melakukan pencatatan kegiatan dan kerapian administrasi. Sehingga beberapa kendala adalah karena kerapian administrasi yang kurang mencukupi. Ya. Jadi ini yang jadi masalah di dalam jabatan fungsional dosen. Ini saya kenapa ya? Kalau screen saya blank terus ya? Sana blank Iya, ya? lagi ya? iya, blank lagi Bapak. Atau Coba bisa di-share kami di sini. bantu? Kalau saya pakai viewer 2 udah blank terus ini. Oke. Nah, Atau bisa kami bantu? coba saya kirim ya. Enggak, Iya, maaf. siap Bapak.
Nah, sudah saya kirim, bisa tolong di view dari sana pakai Acrobat atau viewer PDF aja. Baik, sebentar Bapak. Kami baik. Ya, sudah tertampil. Ya, ini next, next yang ke halaman tadi, terus 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 lagi, terus lagi. Ya, ini sudah. Oke, ini yang kembali sebelumnya 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 dulu. Ya, nah, terima kasih. Nah, jadi mungkin saya lanjutkan saja. Maaf tadi terputus. Eh, Peningkatan jabatan fungsional dosen di Indonesia pada dasarnya masih sangat berorientasi pada administratif. Ini yang perlu kita ketahui sehingga ada tulisan di Kompas baru lalu saya sebut di Indonesia itu terkenal profesor kertas karena banyak profesor karena mengumpulkan baik tetapi dampak kepada masyarakatnya kecil dan ini yang sehingga mungkin Dikti menjadikan titik beratnya adalah kampus berdampak. Akibatnya memang profesornya mumpuni, tapi juga dampaknya juga mumpuni. Jadi ini beberapa PR bagi kita yang sebagai meniti karir sebagai jenjang fungsional dosen, kita harus juga memikirkan apakah dampak. Ya, kita asumsikan mengumpulkan karir sebagai jabatan fungsional itu ada suatu hal yang mendorong. Tapi jangan lupa bahwasanya ketika kita mengumpulkan angka kredit itu kita juga punya kewajiban terhadap memberikan dampak kepada masyarakat. Ya. Next. Apabila kita lihat di luar negeri, ya, ini saya ambilkan contoh di Jerman. Di Jerman itu ataupun di luar negeri, karir seorang dosen itu dimulai sebagai dia adalah doktor. Kenapa? Karena memang sudah banyak dokter. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu jumlah dokternya masih sangat kecil, ya. Sedangkan sehingga kita agak sulit di Indonesia karir seorang dosen dimulai jadi dokter. Kita bisa katakan karir dosen itu dimulai dari S2. Nah, kemudian yang membedakan adalah ketika dia meniti karir, jadi kalau di Jerman itu W1, W2, W3, W4, itu dia akan mulai sebagai dosen, dosen biasa, kemudian privat dosen, habilitation, dan profesor. Yang membedakan adalah profesor di negara Jepang dan Jerman maupun negara lainnya, dia selalu mengemban sebagai kepala pusat riset. Ya, jadi dia punya, setelah dia mempantas sebagai seorang profesor dengan karya-karya ilmiahnya, dia akan mencari lowongan ataupun opportunity menjadi profesor yang ditawarkan suatu universitas. Dan biasanya universitas itu menawarkan profesor sesuai dengan bidang kajian yang akan dia kembangkan. Sehingga selalu seorang profesor tidak hanya mengikat pada bidang ilmu, tapi dia selalu mengikat pada suatu lembaga riset. Artinya di sini dibutuhkan kemampuan pengelolaan lembaga riset dari seorang profesor. Dan ini yang menyebabkan banyak profesor juga berkarir di industri karena untuk mendanai lembaga riset tersebut. Jadi ini adalah bagaimana di luar negeri suatu jenjang karir seorang dosen, ya. Jadi mulai dari doktor dan labanya sama sampai profesor.
Next. Tapi yang perlu dipahami adalah kenaikan jenjang karir sebagai jabatan fungsional di Indonesia maupun di luar negeri itu setara dengan naiknya tanggung jawab. Ketika kita baru dokter, kita tidak punya tanggung jawab mencari funding, mencari kegiatan untuk yang mendukung penelitian kita. Tapi ketika kita naik jabatan, maka kita memiliki karir untuk mahasiswa bimbingan ataupun mahasiswa peneliti muda kita untuk melakukan penelitian. Jadi kenaikan jenjang karir itu selalu memiliki kenaikan tanggung jawab, ya. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Spider-Man, with the great power comes the great responsibility. Ketika Anda mendapatkan jenjang karir yang makin tinggi, maka Anda punya tanggung jawab. Ya, sehingga banyak di kampus luar negeri juga dia tidak mau jadi profesor karena dia belum siap untuk mencari dana untuk junior-juniornya. Ya. Jadi salah satu tugas profesor adalah mencari dana untuk kegiatan penelitian. Salah satunya dari hibah industri. Jadi bukan hibah pemerintah saja, kalau bisa hibah industri. Dan ini yang menyebabkan secara ekosistem lembaga riset itu akan mencoba kebutuhan-kebutuhan lokal apa yang bisa diselesaikan oleh industri tersebut. Tidak harus nasional tapi lokal. Nah, karena mereka memecahkan masalah industri lokal, maka mereka dapat dana yang itu dikerjakan oleh mahasiswa skripsi, S2, dan S3. Nah, inilah pola bagaimana seorang profesor yang mendapatkan jenjang jabatannya makin tinggi, sejalan dengan dia jenjang funding yang dia harus cari. Jadi ini kalau kita lihat dari jenjang funding dan jenjang jabatan, maka kita bisa lihat bagaimana kewenangan ataupun tanggung jawab dia untuk mencari funding buat penelitiannya. Next. Berikutnya. Jadi seperti yang kita sering salah kaprahkan, dana riset itu datang dari langit. Yang banyak dikeluhkan, ya. Malah di luar negeri pun tidak seperti itu. Dana riset itu harus dicari, ya. Kita harus submit proposal, kita harus cari funding. Nah, untuk mencari dana riset, mungkin di sini yang masih belum, yaitu kita harus membentuk networking. Jadi jarang sekali riset funding itu datang tanpa hanya sebagai penelitian tunggal satu kampus. Rata-rata funding riset itu datang apabila kita sudah memiliki networking dengan kampus pada program yang masalah yang sejenis. Jadi kalau di Indonesia rata-rata hibah itu masih satu kampus. Sedangkan kalau di Eropa, Amerika, hibah itu biasanya diberikan kepada kita yang sudah membentuk partnership dengan beberapa kampus. Kemudian kemarin saya jadi reviewer Uni Eropa, hibah itu harus dilakukan oleh beberapa kampus dan bahkan beberapa negara. Baru hibah kegiatan tersebut diturunkan. Nah, jadi di sini mengenal teman sebidang, sepermasalahan, bukan sebidang studi ya, tapi sepermasalahan, itu menjadi penting. Karena dengan cara itulah kita bisa mendapat kontrak industri, ataupun hibah penelitian, dan lain sebagainya. Jadi mencari funding itu ada salah satu karir yang harus kita pupuk, kemampuan yang menjadi karir kita. Mencari funding, negosiasi funding, mengetahui kebutuhan orang apa, sampai kita mengelola ketika kita mendapatkan dana penelitian. Jadi bisa dikatakan seorang profesor itu seperti seorang CEO, itu seperti seorang manajer lah. Dia harus mencari dana, dia harus mengelola orang juga, penjadwalan orang, dan lain sebagainya. Jadi karir seorang dosen itu sebetulnya mirip dengan karir seorang di perusahaan, hanya title-nya berbeda. Ini jabatan karena kita jabatan fungsional dosen, title kita adalah AA, lektor kepala, profesor. Kalau di sana kan manajer, gitu kan, VP. Ya. Tapi tugas dan kewenangannya sebetulnya sama saja. Ya. Next. Kemudian yang kedua, karir yang utama kita sebagai dosen, saya tidak sebut sebagai pengajar, ya, karena pengajar itu istilahnya zaman sekarang berbeda. Ya. Saya lebih cocok menempatkan para dosen itu kita hanya memberikan inspirasi bagi mahasiswa. We are inspiring them. Kita nggak training them. Kita tidak mengajar pada satu arah. Kenapa? Sekarang posisi kita seperti itu. Kita harus sadari, ya, kadang-kadang beberapa teman dosen lupa bahwa zaman sekarang fungsi kita adalah yang utama inspiring. Mereka belajar bisa dari YouTube gitu. Mungkin lebih bagus daripada catatan kita. Jujur saja kita. Next. Jadi ini adalah salah satu karir inspiring mahasiswa. Nah, ini yang kita perlu. Saya ambil contoh. Zaman sekarang itu TI dipakai di mana-mana. IT lah pertama. Dipakai di mana-mana. Bukan karena saya orang IT pada kenyataannya. Jadi contoh, makan bergizi gratis membutuhkan orang IT banyak. Kemudian
puskesmas, rumah sakit membutuhkan orang IT banyak, perkebunan membutuhkan orang IT banyak. Tetapi ketika kita tanya anak lulusan komputer, ada nggak Anda yang mau kerja di pertanian? Saya berani jamin mahasiswa komputer itu 80%, 90% nggak ada yang ngacung mau. Kenapa? Karena kita kita memberikan inspirasi kepada mahasiswa kita, orientasinya disiplin ilmu. Anda komputer, kerjanya di perusahaan komputer. Bukan Anda memecahkan masalah apa. Pertanian adalah suatu masalah, kita bisa bantu dengan adanya penggunaan IT. Nah, menggeser pemikiran yang berorientasi disiplin ilmu menjadi pemerintahan berorientasi masalah, itulah tugas kita sebagai dosen. We are inspiring them. Anda jangan takut bahwa Anda orang kimia belajar di bidang lain, maksudnya bekerja di bidang lain. Karena kita terlalu lama berorientasi disiplin ilmu. Nah, ini adalah tugas utama seorang dosen di samping hanya mengajar. Kita menginspirasikan mereka, menginspirasikan untuk karir mereka. Next. Nah, ini sebetulnya kunci dari outcome based education. Ya, outcome based education itu suatu bentuk pendidikan yang harusnya fleksibel. Harusnya mahasiswa diisi dengan pengetahuan sesuai dengan outcome yang kita harapkan. Jadi bukan hanya bentuknya RPS seperti apa, tapi kita harus tahu mereka akan outcome itu berperan apa ke masyarakat, berdampak apa ke masyarakat. Nah, bagaimana kita mempersiapkan sesuai dengan bidang ilmunya, dampak tersebut terjadi. Jadi, yang membedakan adalah kita harus bisa menginspirasi apa yang kita ajarkan, itu akan memberikan dampak kepada mereka di masa depan. Jadi inilah salah satu karir kita. Semakin kita dosen bisa menginspirasikan mereka, maka karir kita adalah sebagai dosen adalah semakin baik, karena luarnya adalah semakin baik. Mereka bekerja di sini, mereka dampak seperti ini, tidak harus kerja di perusahaan. Kadang-kadang kita sendiri menginspirasikan salah, yang sukses adalah kerja di perusahaan. Kalau ke desa itu tidak sukses. Padahal kan ya bisa juga di desa dia sukses mengaplikasikan ilmu. Nah, menginspirasikan inilah yang merupakan tugas utama seorang dosen sebagai pengajar pendidikan. Next. Oh. Ya. Pada saat ini pola pembelajaran sekarang sudah berubah, ya. Yang tadinya kita teacher center, sekarang student center. Ya. Yang tadinya kita single path progression, sekarang multi path. Yang tadinya kita meminimalkan collaborative work, tapi kita sekarang harus memaksimalkan collaborative work. Dan critical thinking harus dibentuk. Dia bikin decision making. Tapi coba kita pikirkan sekarang, apakah kita sudah mengajari mahasiswa bekerja dalam bentuk kolaborasi antar disiplin ilmu. Padahal di dunia nyata seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ini kebetulan ada laboratorium saya namanya collaborative lab, di mana pembelajaran itu selalu didorong untuk kolaboratif antar disiplin ilmu. Kita sering menganggap mahasiswa bisa bekerja sama dengan disiplin ilmu tanpa kita pernah didik. Nah, jadi kita harus melihat bahwasanya zaman sekarang ini tugas kita adalah bagaimana mendorong mereka bisa bekerja secara kelompok, bisa berpikir secara kritis, ya, bisa melakukan decision making yang tepat. Ya, jadi disinilah kita memberikan challenging pengalaman yang challenging kepada mereka supaya mereka terbentuk seperti contoh salah satunya dengan MBKM. Seharusnya yang diharapkan itu adalah terbentuknya pemikiran ini, bukan hanya dia menjadi mengetahui dunia kerja dan bisa mudah menjadi pegawai, tapi justru yang kita bentuk adalah kolaboratif, critical thinking, itulah dengan berbagai macam kegiatan. Next. Jadi sebagai peran dosen sebagai pemberi inspirasi, terkadang kita punya masalah kultural di sini. Jadi sebagai contoh ini saya ambil dari kartun Kampus Holic, ya. Tipe dosen 1, dosen mempresentasikan seluruh materi kuliah. Dosen rajin ke kampus, biasanya jarang terjadi interaksi, ngajar aja. Dosen kedua membentuk kelompok mahasiswa, mahasiswanya presentasi aja. Ya. Kemudian tipe keempat, ketiga, dosen sering nggak ngajar karena banyak proyek. Nah, ini biasanya stigmanya negatif. Padahal sebetulnya dengan dosen memiliki proyek kegiatan di luar, dia mengetahui kondisi di industri dan di lapangan. Dosen keempat, dosen yang lucu, menyenangkan. Nah, artinya kita dari gambaran dosen zaman dulu, sekarang ini kita mengalami pergeseran. Rata-rata apalagi gen Z sekarang,
pasti menginginkan istilahnya bentuk dosen yang sangat berbeda. Bagi mereka yang penting ada inspiring. Mereka bilang, wah Pak, begini aja Bapak ngajar gini, saya lihat di chat GPT, saya udah tahu kok. Nah, kita menghadapi dosen mahasiswa yang seperti itu, sehingga saya mengambil kata-kata dari Feynman, the goal of teaching should not be to help the student learn how to memorize and speed of information under academic pressure. Kita sebagai dosen sering memberikan tugas yang sifatnya mereka hanya menghafal. Padahal the purpose of teaching is to inspire. Jadi membuat mereka terinspirasi menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan berikutnya. Jadi itulah salah satu karir seorang dosen, yaitu memberikan inspirasi kepada siswa-siswanya sehingga bisa lebih sukses di masa mendatang. Kita kadang-kadang melupakan fungsi tersebut ya. Apalagi jarang sekali ditanyakan. Jujur saja kalau kita akreditasi yang paling banyak ditanya, apakah mahasiswa bekerja di perusahaan besar? Apakah mahasiswa bekerja di bidangnya? Tapi impact kepada masyarakat itu kita jarang sekali menggali gitu. Next. Kemudian karir sebagai pemberi dampak pada publik. Ya, jadi seorang dosen tuh harus memberikan contoh, dia memberikan dampak kepada publik supaya para mahasiswa juga turut serta. Bayangkan kalau kampus itu sangat memberikan dampak kepada publik, maka Indonesia ini akan cepat maju. Next. Kendalanya, kalau kita bicara gap industri dan akademik sangat jauh, terutama pada bidang-bidang teknologi. Sangat jauh. Akademik sama industri kalau punya kegiatan misal. Konferensi industri, isinya orang industri. Konferensi akademik, isinya orang akademik. Minim orang industri. Bagaimana bisa terjadi perkawinan? Ya, padahal kita yang butuhkan memang saling memahami, saling mengetahui. Karena mahasiswa kita itu akan nyemplung ke industri. Jadi kalau kita tanya, Pak, Bapak ngajar ini, Bapak tahu tidak apa yang biasanya dipakai di industri? Maaf saja, rata-rata minim. Begitu juga orang industri juga blank tentang perkuliahan. Akhirnya yang ada, apa istilahnya, lemparan kesalahan. Jadi ini contoh, saya mendapatkan pengalaman itu ketika saya selalu menjadi tim penentu standar kompetensi nasional dan okupasi nasional. Di dalam kegiatan ini saya harus duduk menjadi penengah antara industri dan kampus dan pemerintah, 3 pihak. Nah, di sini terjadi kita itu masih banyak ketidakpahaman antara dua dunia ini. Nah, jadi salah satu hal yang harus kita pahami ya, sehingga kita bisa menginspirasi dengan tepat kepada mahasiswa adalah kita mengetahui dunia yang akan mereka hadapi, industri bagaimana, kerja di industri bagaimana, sehingga kita akan mudah memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Next. Nah, satu orang yang sangat menarik, jadi sebab setiap saya bicara, oh dosen harus membuat suatu produk dekat dengan industri, selalu saya mendengar kata-kata, terutama dari para dosen, kita kurang fasilitas, kita kurang fasilitas, kita kurang dana, dan lain sebagainya. Ada satu figur yang menarik, namanya Nicholas Wirth. Nicholas Wirth ini ilmuwan terkenal bidang komputer. Dia mengembangkan banyak bahasa pemrograman. Dia mengembangkan sistem operasi sendiri dengan jiwa, namanya Oberon. Dia mengembangkan hardware, workstation Lilith dengan networking dan bahkan printernya. Semua itu karena satu, dia keterbatasan biaya. Sehingga dia membuat riset untuk memecahkan masalah itu dibantu mahasiswa-mahasiswa. Nah, semangat kesederhanaan ini yang rupanya belum banyak kita bentuk. Kita selalu memiliki scapegoat, kita kurang dana. Sebagai dosen, kita harus bisa berpikir apa yang kita miliki, kita bisa melakukan apa untuk paling tidak mahasiswa kita belajar lebih baik. Belajar memahami dunia industri lebih baik. Belajar memahami dunia luar lebih baik. Jadi ini mungkin bisa sebagai contoh buku yang menarik ada The School of Nicholas Wirth, bagaimana pendekatan dia yang sangat hemat, sangat DIY, do it yourself, ya, untuk membentuk penelitian yang dia lakukan. Bahkan dia membuat prosesor sendiri. Ya. Tapi ketika dia membuat, dia mengajak mahasiswa-mahasiswanya dari mahasiswa bachelor, master, sampai PhD-nya untuk membantu membangun hal tersebut, dan itulah yang menjadi penelitian. Dan mahasiswanya banyak sekarang menjadi pembuat bahasa-bahasa yang terkenal. Next. Nah, sayangnya akademik dan industri memiliki luaran yang berbeda. Nah, ini yang suka kadang-kadang kita tidak pahami.
salah paham ya. Jadi kalau kita lihat, ini namanya teknologi readiness level. Industri itu kalau kita misalnya, kalau kita orang kampus misalnya membuat suatu hal teknologi, kita biasanya sampai prototipe selesai. Ketika kita sampai industri, kita harus sampai production dengan pertimbangan yang beda-beda. Ini saya hadapi gini. Saat ini sekarang semua lagi bicara artificial intelligence. Kampus mengajarkan. Tapi yang diajarkan kampus adalah machine learning in development. Sampai prototype. Kita jarang mengajarkan machine learning in production. Ini dua dunia yang berbeda. Ya, kenapa ya? Karena memang kalau kampus fokusnya mungkin di prototype. Industri fokusnya di production. Dan capeknya menjadi berbeda. Ini saya kasih contoh, kalau output publikasi biasanya sampai ke prototype. Output Andana Abdimas sampai ke hilirisasi. Karena capeknya berbeda. Kalau akademik mungkin publish or perish. Kamu nggak publikasi, kamu nggak kerja. Sedangkan orang industri dia senangnya demo or die. Kamu nggak menampilkan yang bekerja, kamu mati. Nah, ini adalah dua pendekatan yang berbeda. Sehingga kita harus memberikan bayangan kepada para mahasiswa bahwa mereka harus tahu berbeda dua hal. Mahasiswa S1, saya setuju harus baca, mempelajari tentang penulisan secara akademik, jurnal. Tapi dia juga harus diberikan pengetahuan tentang hal industri. Standarnya apa, pengukuran di industri apa. Supaya apa? Kan bisa dikatakan lulusan kita itu di bawah 30% yang melanjutkan S2. Rata-rata goes to industri. Artinya mereka harus paham apa yang terjadi di industri. Nah, kita sebagai dosen tidak mungkin menjadi orang industri kasarnya karena waktu kan. Yang membatasi adalah waktu. Tapi kita bisa ketika kita mengetahui, kita memberikan kepada para mahasiswa sehingga inspiring mereka ketika bekerja. Oh ya, saya dulu pernah diajari membuat dokumentasi seperti ini. Saya pernah diajari membuat desain seperti ini. Sehingga ketika mereka dikerja di industri, mereka akan lebih tepat. Next. Ini contoh yang saya lakukan dengan mahasiswa, ya. Jadi bagaimana mengajak mahasiswa membangun suatu produk, ya. Produk ini adalah server dengan GPU box superkomputer, tapi yang kita kembangkan adalah manajemen sistemnya dan configuration-nya. Ini kami lakukan kerjasama dengan perusahaan. Bayangkan dunia akademik yang lebih adil. Perusahaan tahu bagaimana lingkungan perusahaan. Tapi ini in-house kita lakukan di kampus. Artinya kita mungkin dalam kampus bisa melakukan magang industri, tapi tidak harus pergi. Tapi kita melakukan tugas-tugas dimonitor oleh kebutuhan industri. Dan menjadi satu solusi industri. Nah, ketika mahasiswa dan dosen melakukan hal ini, dia akan tahu, oh, industri itu yang diharapkan ini, ngitung harga. Kalau kita sudah punya produk, supportnya bagaimana layanan supportnya. Yang mungkin ini jarang diperhatikan oleh seorang akademisi. Nah, tapi kalau kita ingin memberikan menginspirasi mahasiswa kita berdampak di dunia industri, mau tidak mau kita harus ajak mereka melakukan kegiatan langsung seperti ini. Jadi ini contoh karena dimulai dari permasalahan di Indonesia itu kalau mungkin membuat AI sampai level production, kita masalah pada servernya, sehingga kita rame-rame bentuk server yang bisa digunakan kampus maupun komersial. Next. Jadi kalau kita ingin memberikan dampak ke publik, kita lihat sekarang apa yang terjadi di publik. Publik tidak mungkin membaca jurnal. Decision maker juga tidak mungkin membaca jurnal. Jurnal saintifik minim sekali dibaca publik oleh jurnal, oleh government maupun dan yang sering dibaca dia adalah sebagai konsultan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau akademik hanya fokus ke paper di jurnal, maka dia dampaknya tidak terlalu besar. Sehingga dia harus bisa menerjemahkan tulisan-tulisannya dia dalam bentuk yang lebih bisa dicerna decision maker maupun professional consultant. Contoh buku Industri 4.0 itu kan dari buku populer, bukan dari jurnal. Ya. Artinya kalau kita ingin memberikan dampak pada luar, itu kita harus bisa menerjemahkan tulisan jurnal yang banyak baik, tulisan akademik, ke dalam bentuk yang lebih bisa dicerna oleh orang banyak termasuk konsultan. Jadi kalau saya, salah satu kewajiban mahasiswa saya ketika skripsi bukan hanya baca jurnal, tapi dia harus baca tulisan-tulisan konsultan, misalnya Deloitte, kemudian Arthur Andersen, KPMG, supaya dia bisa melihat bagaimana sih bentuk tulisan yang populer yang akan dibaca orang sehingga memberikan dampak pada keputusan dan pemilihan produk. Nah, ini kita harus
arahkan juga para mahasiswa karena dia ini merupakan outcome mereka nantinya, ya. Karena kita terlalu fokus mahasiswa itu menjadi akademik, padahal mahasiswa akan kerja. Nah, samping menjadi hal-hal yang sifatnya populer, juga memiliki tulisan-tulisan yang bisa membantu decision maker, pembuat kebijakan. Bentuknya lain. Nah, ini pengalaman saya ketika saya bekerja sama dengan berbagai macam lembaga negara dalam mendapatkan funding, ya. World Bank, UNICEF, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan ini yang perlu juga diinspirasikan kepada para mahasiswa. Anda tidak hanya menulis yang sifatnya teknis, walaupun Anda orang teknis. Kenapa? Karena tulisan Anda akan dibaca oleh pembuat kebijakan tersebut. Next. Satu hal lagi yang perlu dipahami, yang kita sebut dengan abdi mas itu. Kita sering di Indonesia abdi mas kita terjemahkan sebagai community service. Ini sedikit membingungkan karena kalau di luar negeri kita sebutnya ada outreach and engagement. Artinya apa? Bagaimana kita kampus menerapkan teknologi ataupun pengetahuan yang kita miliki kepada pihak luar, pada masyarakat. Apakah kegiatan itu berbayar, tidak berbayar, nggak ada masalah. Professional contract boleh, professional training boleh, ya. Tapi kita lebih terlanjurnya berpikir bahwanya harusnya sebetulnya abdi mas itu yang kayak tadi, bangun WC, bangun jembatan. Nah, kalau saya orang komputer, saya bangun jembatan mana bisa yang bisa ambrol, ya. Nah, jadi kita harus memikirkan abdi masyarakat itu benar-benar bagaimana kita, istilah kalau di Eropa itu valorisasi, gimana kita menaikkan nilai penelitian kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Kalau komersialisasi takutnya jual lisensi, jual barang, komersialisasi. Jadi saya lebih pakai nilai peningkatan mutu atau hilirisasi lebih baik. Artinya kampus melakukan penelitian, kampus melakukan skripsi, master, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penelitian kita itu bisa diterapkan kepada masyarakat luas? Apa yang kita ketahui sebagai warga kampus bisa diterapkan masyarakat. Ketika apa yang kita ketahui makin banyak dinikmati masyarakat luas, artinya karir kita sebagai pemberi dampak itu menjadi lebih baik, ya. Ini mungkin konsep dari kampus berdampak adalah dia akan lebih memberikan dampak yang secara lebih luas kepada masyarakat luas, ya. Jadi tidak hanya tidak hanya kepada orang kampus, ya, kalau akademik, tapi juga kepada orang luar. Nah, ini yang mungkin perlu diperbanyak oleh dunia akademik, para dosen, ya. Jadi kita mencoba tidak hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang luar. Kan agak lucu, ya. Di sekitar kita pertanian kita tidak baik. Oh, Pak, tapi kan Bapak orang komputer loh. Orang komputer kan bisa riset yang menggunakan IoT dan lain-lain untuk mendukung pertanian. Jadi tadi pemikiran kita lebih terkonsentrasi pada program studi instead of permasalahan. Kelautan, kampus dekat laut, tapi beberapa masalah kelautan tidak bisa kita bantu pecahkan. Nah, ini yang perlu kita dukung lah, ya, kita pendekatan ini. Jadi misalnya, di kampus kita bidang informatika, sekitarnya banyak puskesmas, mungkin bisa dibantu dalam suatu kegiatan. Desa punya sistem, kan bisa juga dibantu. Saya lihat sudah beberapa kampus melakukan hal ini, ya, membantu proses IT dalam desa. Dan tidak hanya bidang IT lah, bidang lain pun kita bisa melakukan pendekatan seperti ini. Jadi kita tidak pendekatan berdasarkan prodi, tapi kita berdasarkan masalah pengentasan kemiskinan kan dari A sampai Z, ya, program studi bisa terlibat. Next. Jadi salah satu contoh yang saya alami adalah saya karena jabatan saya adalah kerjasama internasional, kita mencoba bagaimana memberikan dampak untuk diplomasi Indonesia, ya. Walaupun saya bidang IT, bidang bahasa. Misalnya bagaimana kita mempopulerkan bahasa Indonesia. Kemudian saya membuat namanya Indonesia Hub di beberapa negara, bukan saya tapi kampus, saya hanya mengkoordinasi. Gunadarma membuat beberapa center namanya Indonesia Hub. Tujuannya memperkenalkan Indonesia di negara-negara tersebut. Dan tentu saya ketika membuat itu, saya harus deal dengan rektor sana, dengan KBRI sana, dan lain sebagainya. Dan inilah seorang kampus bisa memberikan dampak tidak hanya di dalam lingkungan kampusnya, tapi kepada kampus di luar. Mereka menjadi belajar bahasa, dosen kita mengajar
bahasa kepada dosen-dosen sana ataupun bidang yang lain. Artinya dampak seorang dosen itu tidak hanya dia secara personal ataupun tidak hanya secara di dalam disiplin ilmu dia, tapi bahkan juga bisa lintas negara. Dan inilah dampak karir seorang dosen juga bisa menjadi lintas negara. Saya juga pernah diundang Kementerian Uzbekistan sebagai invited speaker ketika mereka membahas tentang AI di sana. Jadi ini yang bisa sebagai karir kita sebagai personal. Tapi kalau ini masih kaitannya ke kampus, tidak hanya sebagai jabatan fungsional. Next. Sebetulnya di beberapa negara Eropa mereka sudah memiliki konsep mendorong kampus berdampak ya. Konsep itu dikenal dengan Regional Innovation Impact Assessment. Jadi setiap kampus diakses seberapa besar dia memberikan impact pada lokalnya. Jadi tadi saya sebutkan, kita punya kampus di daerah pertanian. Ada nggak impact kampus kita terhadap daerah pertanian? Ya. Jadi kalau di beberapa negara Eropa sudah diterapkan namanya RIIA ini, Regional Innovation Impact Assessment, suatu perguruan tinggi bagaimana memiliki impact besar kepada masyarakat sekitarnya dan ekonomi sekitarnya. Ya. Jadi misalnya dilihat apakah meningkatkan entrepreneurship, kemudian apakah masalah-masalah risetnya orientasinya lokal, bagaimana pendidikan yang diberikan apakah sesuai dengan kebutuhan lokal. Ya, nah ini yang kita terkadang tidak melihat kelokalan ini sebagai pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat konsep Regional Impact Innovation Assessment ini sangat baik bagi Indonesia karena akan mendorong tidak harus sama. Saya selalu bilang jurusan sistem informasi di Maluku tidak harus sama dengan sistem informasi di Jakarta karena kebutuhan lokalnya berbeda dan justru itu akan meningkatkan peran atau dampak kampus tersebut dan mungkin akan meningkatkan karir dosen-dosen di kampus tersebut karena mereka bisa memecahkan masalah sekitarnya. Secara inofficial sudah terjadi. Saya yakin teman-teman dosen banyak yang membantu Pemda setempat, banyak membantu desa setempat. Nah, tapi ini mungkin perlu secara sistematis menjadi suatu kegiatan yang rutin bagi sebuah kampus ya, mendukung kampus. Jadi saya pernah ke Jerman, ke DFKI, ke Deutsche Forschung für Künstliche Intelligenz, itu seperti lembaga riset. Jadi 30 tahun yang lalu DFKI didirikan sebagai pusat riset seluruh Jerman terkait AI. Jadi kalau kita AI bilang AI masih baru, misalnya sudah jumlah. Di sana saya tanya, DFKI ini mendapat dana dari mana? Oh, kami mendapat dana dari industri-industri di sekitar kami. Oh, pantas penelitian Anda banyak tentang pertanian walaupun AI karena yang mendukung dananya adalah perusahaan-perusahaan pertanian di sekitar kota-kota di sekitar lembaga riset tersebut. Kalau kita melakukan penelitian yang temanya jauh dari sekitar, ya siapa yang mendukung? Ya, siapa yang mendukung oleh pendanaan riset? Jadi pendanaan riset itu bukan hanya mendapat hibah dari Dikti ya, tapi juga mendapat kontrak industri itu adalah pendanaan riset. Jadi kita mungkin untuk meningkatkan karir dosen di bidang memberikan dampak, maka kampus harus menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal untuk melihat kebutuhan-kebutuhan lokal. Next. Kalau kita sering melihat mengacu keberhasilan publikasi itu dengan cara Scopus, Scopus 1, Scopus 2, Scopus 3, atau Sinta 1, Sinta 2, di beberapa negara mereka sudah bergerak menghitung namanya knowledge mobilization. Seorang akademisi itu memobilisasi pengetahuannya berapa banyak. Dan itu tidak hanya yang buat akademisi. Kan yang baca jurnal itu hanya akademisi ya, relatif. Tapi juga bagaimana dia mendeliver knowledge dia ke dunia luar akademisi. Jadi mereka akan hitung berapa kali dia membuat webinar ini kepada publik, blognya bagaimana, informasi publikasi. Jadi dia akan menghitung knowledge mobilization. Jadi kalau kita lihat misalnya gini, kita lihat ambillah MIT, kampus-kampus besar. Mereka punya di websitenya informasi tentang penelitian mereka, tapi dalam bahasa mudah. Ya, kalau kita lihat kan banyaklah lembaga riset, kita lihat mereka punya, kampus tersebut mempunyai riset A. Kemudian dia tulislah dalam suatu bahasa yang bisa dicerna oleh publik, dan dia menjadi satu situs. Dia tulis. Ya. Dan ini yang rupanya belum dominan di Indonesia, jarang sekali terjadi
penerjemahan bahasa ilmiah yang hanya mengerti ilmiah menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang banyak. Karena kita orientasinya angka yang dikumpulkan ada tulisan yang ilmiah saja, bukan tulisan yang non ilmiah. Tapi dunia sudah bergerak sekarang istilahnya konsep. Jadi dulu ada konsep second culture, sekarang ada konsep third culture. Third culture itu adalah ilmuwan juga menulis dalam bahasa populer sehingga publik bisa mengakses secara lebih mudah. Jangan sampai orang salah kaprah. Ya, sekarang kan banyak salah kaprah karena tidak ada yang menulis dalam bahasa mudahnya. Nah, ini yang perlu diperbanyak dan dapat sebagai karir seorang dosen ya. Dia menulis bahasa ilmiah, kebetulan saya waktu di Jerman saya menjadi jurnalis juga, saya terakreditasi sebagai jurnalis komputer, sehingga saya mencoba ketika saya melihat pameran CeBIT di sana, saya masuk ke lembaga riset, saya ngobrol-ngobrol, saya tulis dalam waktu itu Detikcom, Kompas dan sebagainya. Tapi itu adalah mencoba menginformasikan hal teknis secara lebih mudah. Memang banyak dosen yang menulis di Kompas, tapi rata-rata tulisannya tidak terkait pada menginformasikan hal tersebut kepada publik, tapi lebih kepada opini, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi ini konsep knowledge mobilization yang sebagai hal yang positif. Di samping itu, seorang dosen ketika memperbanyak knowledge mobilization, sebenarnya dia menaikkan karir dia sebagai personal. Ya, kita lihatlah banyak dosen, YouTuber kontennya bagus, segala macam. Itu kan karir personal. Dia melakukan knowledge mobilization. Ya, seperti yang tadi fotonya dosen ITB yang memberikan pembelajaran di YouTube, usernya banyak, dia sudah melakukan knowledge mobilization. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luar ya. Next. Contoh yang saya lakukan upaya ini yaitu ketika Dikti berinisiatif membuat buku panduan generatif AI, saya diminta bergabung oleh Prof. Suning sebagai tim penulisnya. Tapi buku ini memang bukan tujuannya buku ilmiah yang susah-susah, tapi justru harus dicerna oleh semua mahasiswa dan dosen. Tujuannya itu tadi, supaya dosen ini saya bisa mendowngrade cara kita mengartikulasi pengetahuan supaya bisa lebih mudah dipahami. Salah satu kendala adalah bagaimana tulisan itu bisa lebih dipahami dalam halaman yang lebih sedikit. Ya. Next. Di sisi lain, next. Ya. Di sisi lain, kita punya pertanyaan adalah bagaimana mengintegrasikan capaian-capaian kita tadi. Kita melakukan capaian karir kita sebagai personal, kita punya karir capaian kita sebagai pengajaran, kita punya abdi mas ya. Sehingga saya selalu gambarin, wah dosen tuh tangannya harus banyak karena harus isi formulir yang banyak-banyak, beban administrasi dan lain sebagainya. Jadi kita selalu dihantui tugas administrasi. Setiap kegiatan membutuhkan laporan dengan jenis format yang berbeda. Tugas dosen untuk akreditasi menjadi beban tersendiri. Oh, kalau saya akreditasi ini administrasinya kayak gini. Sehingga ini menjadikan dosen itu bukan karir pilihan. Banyak orang menginginkan pendidikan tinggi berkualitas baik, tapi mereka tidak ingin anaknya menjadi dosen. Karena gambaran dia dosen itu adalah hanya mengajar. Karirnya dia hanya JF, padahal dia karirnya bisa sebagai personal, karirnya dia bisa yang lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami ketika kampus memberikan kesempatan dosen meniti karir as a personal, bahkan mendukungnya karena kinerjanya juga menjadi kinerja organisasi, maka anak-anak muda itu menjadi tidak berkeberatan menjadi dosen. Coba kita bayangkan kalau sebagian besar anak muda yang punya potensi tidak mau menjadi dosen. Itu akan menjadi permasalahan di Indonesia. Ya, jadi kalau kita banyak yang takut kabur saja dulu, sebenarnya kembali lagi pertanyaan kita, mau nggak Anda menjadi hal yang memperbaiki Indonesia? Ya. Kalau kita misalnya, oh saya mau pendidikan tinggi, tapi kita tidak mau kontribut terhadap pendidikan tinggi itu, kondisinya menjadi agak sulit. Nah, jadi, tapi masalahnya bagaimana kita mengatasi hal ini? Next. Nah, jadi kita lihat, kita punya tugas pendidikan, penelitian, abdi mas. Biasanya kampus ketika punya penelitian, dia punya luaran penelitian saja.
Ketika dia punya dana Abdimas, dia melakukan kegiatan Abdimas. Nah, kita harus sudah berpikir secara integrasi. Ketika saya punya pendanaan untuk satu hal, kita bisa jadikan kegiatan yang beragam. Jadi seperti tadi, oh saya punya kontrak hilirisasi. Hilirisasi itu kan salah satu bentuk Abdimas. Saya dengan industri. Maka saya bisa menjadi kegiatan Abdimas. Tapi itu terkait dengan pembelajaran sebagai project based learning mahasiswa. Itu pendidikan. Kemudian ketika melakukan sesuatu, kita melakukan hasil penelitian. Nah, yang menjadi masalah ketika kita menjadikan kegiatan ini berlipat adalah bagaimana mengintegrasikan laporan-laporannya, capaian-capaiannya. Sehingga kita lebih suka mengambil model pertama, pendanaan satu, penelitian satu, capaiannya selesai. Tapi kan sebagai organisasi sayang dong. Kan lebih baik sebagai yang kanan, pendanaan suatu, ada output ini, dia menjadi kegiatan banyak. Masalahnya bagaimana kita merekam dan mencatat hal tersebut. Ya. Nah, kemudian salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena pendanaan seperti ini, meminta para dosen itu sudah harus bisa keluar dari comfort zone kampusnya. Dia harus bisa mulai mengontak pihak luar untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama mendapatkan pendanaan. Jadi, kalau dosen rata-rata sebagian besar kita sebut pendanaan luar, pikirannya hibah dikti. Hibah itu APBN, uang pemerintah. Kenapa kita tidak mencoba berpikir hibah lainnya atau pendanaan lainnya? Kontrak industri, pendanaan dari NGO luar negeri asing itu pendanaan. Kenapa? Supaya APBN kita tidak makin berat. Nah, ini kalau kita dapat pendanaan dalam bentuk apapun, sebab kalau dari NGO itu rata-rata bentuknya pendanaan Abdimas. Tapi ketika kita melakukan Abdimas tersebut, kita bisa tuangkan dalam suatu paper dan menjadi penelitian. Nah, approach integrasi seperti ini dalam kegiatan harus didukung oleh integrasi keadministrasian. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami sehingga pencatatannya itu menjadi lebih baik. Ya, next. Tapi tentu saja tidak semuanya ketika kita bicara pendanaan itu akan mudah ya. Sudah berkhayal, sudah approach, tiba-tiba nggak jadi. Uangnya datang ini dan lain sebagainya. Tapi itulah normal, itu salah satu bagian daripada kehidupan. Apa yang direncanakan, apa yang diharapkan, belum tentu itu akan terjadi. Next. Nah, yang jadi masalah ketika kita ingin menyusun karir dalam bentuk tiga tadi, karir jabatan fungsional, karir organisasi, artinya dalam sebagai organisasi, kegiatan kita lakukan itu mendukung capaian organisasi, dalam hal ini prodi atau kampus, dan satu lagi karir kita sebagai personal. Kita akan dihadapkan pencatatan kegiatan dan capaian. Ya. Misalnya kita harus mengupdate situs kampus kita. Kita harus mengupdate situs pusat studi atau research center kampus kita. Sebagai personal, jabatan fungsional kita harus mengupdate di Sister. Sebagai personal luar kita harus mengupdate di LinkedIn. Kita juga harus mengupdate di Sinta. Kita harus mengupdate di funding agency. Jadi misalnya kalau saya di IDB, saya punya profil saya di mana, dan SetGate kita perlu. Nah, mengupdate ini akan sulit kalau kita tidak memiliki sistem pencatatan kegiatan dan capaian. Dalam bentuk apapun, manual ataupun otomatis. Otomatis akan lebih mudah. Ya, kita mau pakai aplikasi X, Y, Z, itu akan memudahkan ketika kita melakukan pencatatan. Karena suatu kegiatan bisa saja capaiannya 3 hal. Kalau kita hanya kegiatan, laporan capaiannya 1, kan sayang. Nah, padahal ketika dia bisa 3, itu baik. Jadi misalnya kami pernah dapat dana, hitungannya adalah Abdimas dari Kemenkes, juga ada 2-3 newspaper, dia ada penelitian, mahasiswa dilibatkan, itu adalah penelitian, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya sistem yang mencatat kegiatan baik buat kita pribadi untuk karir jabatan fungsional kita, ataupun buat capaian kampus, otomatis, dan buat kita personal, kita track excellence-nya, output luarnya, dan kita masukkan ke dalam situs-situs yang untuk karir kita personal, maka dia akan menjadi memudahkan kita meniti karir. Jadi ini saya ambil posisi bahwa karir seorang dosen itu tidak hanya sebagai jabatan fungsional. Jadi misalnya kalau Anda rajin mengisi riset kit Anda rajin mengisi situs-situs NGO, maka Anda akan dapat tawaran pekerjaan yang sesuai dengan profil Anda. Ya. Jadi kuncinya kalau ingin dilihat ya kita punya data yang baik, catatan tentang siapa kita.
Dan ini akan sangat dimudahkan apabila kampusnya memiliki pencatatan kegiatan dan capaian yang baik yang bisa dipakai oleh berbagai macam kebutuhan ya. Jadi approach-nya adalah satu kegiatan tidak hanya pada satu capaian, satu kegiatan banyak capaian. Nah, jadi bagaimana kita bisa melakukan hal ini secara mudah sehingga bisa berdampak lebih luas. Orang mencari di daerah saya, misalnya paling gampang, di daerah saya yang orang paham X siapa, dia bisa ketemu. Jadi inilah ini salah satu karir, salah satu pendukung untuk mencapai karir as a personal. Jadi personalnya lah yang dia kembangkan. Walaupun ketika dia mendapat capaian personal, organisasinya, prodinya juga akan mendapat capaian juga, capaian dari dosen. Ya. Dan ini juga bisa masuk sebagai karir dia sebagai jabatan fungsional, sebagai kegiatan. Next. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Demikianlah bahwa sebagai seorang dosen kita jangan hanya terpaku sebagai jabatan kita sebagai jabatan fungsional dosen, kita juga harus memupuk karir kita sebagai personal, dan salah satu lagi yang penting adalah karir kita sebagai inspiring mahasiswa. Jadi jangan hanya sebagai pendidikan pengajar. Bagaimana kita bisa menginspirasikan mahasiswa untuk melakukan hal yang lebih baik pada pendidikan dan kehidupan mereka mendatang, ya. Apapun mereka. Jadi kita jangan terpaku pada apa istilahnya program studi, tapi kita justru terpaku apakah peran mahasiswa ketika dia sudah belajar di dalam program studi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Mada untuk sharingnya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Memang kita sebagai dosen punya peran dan seperti moto dikti saat ini ya Bapak Ibu sekalian, menjadi Kemdikti Saintek berdampak. Jadi kita pun juga harus menjadi dosen yang punya mindset berdampak untuk masyarakat sekitar kita ya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan melalui bidang ilmu yang kita geluti ya Bapak Ibu sekalian, yang kita kembangkan. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Sebelum kita mulai sesi diskusi untuk pada pagi hari ini, pastinya Bapak Ibu sekalian sudah banyak juga yang tadi menanyakan ya untuk absensinya. Untuk link absensi silahkan bisa diakses melalui kolom chat Zoom. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk ikuti kuisnya atau ikuti dapatkan hadiah spesialnya. Untuk informasinya juga sudah diinformasikan di kolom chat Zoom ataupun di grup WhatsApp. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastinya untuk menunjang digitalisasi dan dokumentasi pencatatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen yang berdampak terhadap kinerja kampusnya, ESPMI ini memiliki solusi ya Bapak Ibu sekalian. Berikut akan kami informasikan sedikit terkait ESPMI. Oke, baik. Untuk ESPMI adalah sistem informasi penunjang pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal perguruan tinggi, di mana standar mutu dinamis bisa terdokumentasi dengan baik, pelaksanaan evaluasi diri, prodi ataupun unit kerja itu juga bisa terdata, audit mutu internalnya, kemudian perhitungan skor hasil evaluasi dan audit, kemudian juga mengetahui track record mutu suatu prodi atau unit. Kemudian juga bisa mendukung untuk instrumen penelitian standar mutu 6 lembaga akreditasi mandiri. Jadi sudah terdata juga Bapak Ibu sekalian. Dan juga bisa memvisualisasikan simulasi akreditasi dan juga mendukung spmi.kemdikbud.go.id. Jadi open API ke dalam
ekosistem maupun non-ekosistem e-kampus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin nantinya mungkin mendapatkan demo atau konsultasi bersama e-kampus bisa langsung menghubungi melalui nomor WhatsApp di 0811 atau bisa mengunjungi website ekampus.com atau juga bisa follow akun Instagram Ekampus Official dan bisa menjadwalkan demo dan juga konsultasi untuk ESPMI-nya ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi kita akan mulai selanjutnya. Ini Pak Made sudah siap untuk kita mulai sesi diskusi Bapak? Siap, siap. Mari, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita mulai sesi diskusinya. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan boleh mencet reaction raise hand-nya. Nanti akan kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan untuk kita diskusikan bersama Pak Made bisa menyampaikan pertanyaan, baik itu memencet raise hand ataupun melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Tadi juga banyak dibahas oleh Pak Made bagaimana kita sebagai dosen ini baiknya bisa berkolaborasi, tidak lagi hanya satu bidang ilmu, tapi bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan bidang ilmu lainnya untuk bisa memberikan solusi kepada kebutuhan permasalahan yang ada di masyarakat melalui kepakaran kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Tadi dicontohkan juga oleh Pak Made untuk bahwa rasanya seorang mahasiswa komputer pun juga bisa membantu untuk permasalahan-permasalahan pertanian, permasalahan pangan melalui teknologi yang dikuasai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita sebagai dosen ini menjadi fasilitator rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Sambil kita masih tunggu untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya melalui kolom chat Zoom ataupun bertanya langsung bersama narasumber kita pada pagi hari ini, kami persilahkan. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian kami informasikan kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini, jangan sampai melewatkan mendapatkan gift spesial untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini, yaitu ada e-wallet dan juga ada merchandise eksklusif dari dunia dosen dengan menjawab pertanyaan seberapa penting sih peningkatan karir dosen ataupun peran dosen dalam peningkatan mutu perguruan tinggi dan juga sertakan keikutsertaan pada webinar kita pada pagi hari ini. Share jawabannya melalui kolom story Instagram dan mention akun Ekampus Official dan juga Dunia Dosen. Dan jangan lupa follow juga kedua akun tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya akan dipilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan 3 hadiah spesial tersebut yang berupa e-wallet dan juga merchandise eksklusif. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada yang ingin bertanya? Nah, ini sepertinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Renzi dari ITB Tuban. Apakah ada tips yang bisa dilakukan oleh saya sebagai dosen baru nih Pak untuk memulai langkah awalnya supaya bisa meningkatkan karirnya nih untuk dari ingin mendapatkan tips dan triknya nih dari Pak Made untuk bisa bagaimana sebagai dosen pemula atau dosen baru ini bisa mengembangkan karirnya supaya bisa mengikuti jejak Pak Made nih, bisa jadi staf ahli dan juga menunjukkan kepakaran di bidang ilmunya. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya susah sebenarnya. Susah karena apa? Karena zamannya berbeda ya. Zaman saya dengan zaman sekarang berbeda. Jadi justru, tapi ada satu hal yang mendasar ketika kita baru memulai pekerjaan. Satu hal mendasar itu kita harus menyukai. Kerja apapun kalau kita nggak suka, nggak optimal. Jadi, kenapa sih Anda menyukai mengajar? Gitu? Kenapa sih Anda menyukai menjadi dosen? Nah, kita harus gali dulu. Kedua, dosen itu seperti tadi yang saya ungkapkan, dia harus sensitif kepada lingkungan. Memang tadi dia memberikan dampak kepada lingkungan, kita harus sensitif. Kita tidak boleh
misalnya butuh buku, ngerjain soal, selesai. Kita harus sensitif, apa sih masalah yang bisa kita pecahkan di luar? Apakah masalah mahasiswa? Jadi pengalaman pribadi saya, kalau saya dulu jadi dosen karena gampang sih. Kenapa sih kalau ditanya mau jadi dosen? Karena saya pengen keluar negeri, itu aja. Dulu kan susah ya. Kalau sekarang kan keluar negeri mudah ya, kalau dulu sulit. Jadi itu alasan yang membuat saya suka menjadi dosen. Kedua, saya suka tantangan. Tantangannya itu begini sebagai dosen. Bagaimana mengajari mahasiswa, di mana mahasiswa itu bukan yang pinter. Kasarnya gitu. Mereka biasa-biasa saja. Nah, artinya kalau kita sebagai dosen kan sering terjebak. Oh, kita ngajar nggak bisa. Kenapa? Anaknya bodoh-bodoh gitu. Kita tidak berpikir untuk mencari mekanisme mengajar yang bisa diterima mahasiswa. Nah, padahal mencari mekanisme mengajar itu menurut saya itu hal yang challenging. Ya, challenging untuk mengetahui bagaimana mereka tahu. Dan itu yang saya sukai. Jadi, Anda harus tahu apa yang Anda sukai terlebih dahulu. Kemudian Anda harus sensitif kepada lingkungannya. Lingkungan itu sehingga kita bisa memberikan jawaban kepada lingkungan kita. Oh, lingkungan saya nggak tahu di mana tadi di Tuban sekitarnya misalnya UMKM. Kita bisa memberikan dampak apa kepada UMKM sesuai dengan ilmu kita. Ini akan membuat kita semangat lah. Pertama semangat, kedua kita punya masalah yang mungkin kita bisa tuliskan menjadi paper, misalnya kalau di akademisi, atau dia bisa menjadi tulisan populer di koran dan lain sebagainya. Dan ini yang mungkin sebagai dosen pemula, ya dia harus itu tadi banyak-banyak ngobrol, banyak ngobrol sama sesama dosen. Sesama dosen jangan hanya satu bidang, banyak bidang. Saya sendiri pribadi lebih menyukai kalau saya datang ke konferensi yang bukan bidang saya. Kenapa? Saya akan belajar. Kalau saya di bidang komputer ya relatif sama ya. Jadi kalau saya datang ke konferensi mikrobiologi, saya kan nggak banyak tahu ya. Tapi saya akan belajar. Oh, rupanya ilmu saya bisa berperan di sini. Nah, pertama itu, kedua akan menambah jejaring. Jejaring itu sangat penting bagi para dosen yang muda untuk mendapatkan itu tadi, mungkin temannya, kenalannya akan memberikan ajakan untuk melakukan pengabdian masyarakat bersama, penelitian bersama. Jadi sebagai dosen muda, jejaring itu sangat penting, apalagi sekarang zaman medsos saya rasa membuat jejaring lebih mudah ya. Konsorsium penelitian ada, konsorsium bidang ilmu itu ada, itu yang bisa digunakan sebagai mendongkrak karir kita ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita sukai dan kenapa kita jadi dosen, maka kita akan lebih menyenangi lah. Istilahnya gini, saya senang nonton, bayar pun rela saya karena mau nonton gitu. Iya, artinya Oke, repot pun rela gitu. siap Pak Made. Jadi kita harus bertanya kembali ya Pak ya ke diri sendiri. Apa yang membuat Bapak Ibu senang menjadi dosen? Nah, Iya, karena jadi dosen banyak privilege-nya ya. Tadi kalau Pak betul. Mada bilang banyak privilege-nya. Kalau zaman dulu memang kita keluar negeri, kalau nggak punya privilege jadi dosen ini sulit ya Pak Iya, ya. Gitu. iya, Baik dalam segi pendanaan ataupun kesempatan itu mungkin dulu tidak semudah jarang saat sekali. ini. Betul sekali. Dan sekarang banyak kemudahan-kemudahan sehingga Bapak Ibu sekalian punya keluasaan untuk bisa kembali lagi mengeksplor diri untuk bisa menjadi dosen yang seperti apa sih yang kita harapkan ya. Kita harus punya dream menjadi dosen yang berdampak, yang bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat Zoom. Saya mohon izin membacakan terlebih dahulu sebelum kita persilahkan untuk beberapa rekan yang sudah resen ini. Eh, ada pertanyaan lagi dari Bapak Marfil dari Utpas Tangerang. Bagaimana metode pengajaran paling praktis dan efisien menghadapi mahasiswi Gen Z? Nah, tadi Pak Mada juga menyinggung bagaimana tantangannya kita saat ini adalah bagaimana kalau mahasiswanya ini nggak pinter gitu ya Pak ya. Metode seperti apa? Nah, ini kebetulan Pak Marfil juga menanyakan apakah ada tips triknya nih dari Pak Mada yang mungkin sudah punya pengalaman untuk bisa mencari metode pengajaran yang uh, praktis dan efisien begitu Pak. Silahkan. Eh, Simple aja kalau saya. Satu, kita harus menghindari diri dari menjudge mahasiswa. Oh, mahasiswanya yang malas, mahasiswanya yang bodoh. Itu kita hindari dulu. Tapi kita mencoba membuat asumsi bahwa cara kita tidak tepat. Sekali kita di kepala kita mahasiswa yang bodoh, mereka nggak mau belajar, dan cara saya baik-baik aja, kita nggak akan tetap jalan. Tapi kalau asumsi kita balik, oh cara kita yang nggak pas, sehingga kita harus menemukan cara pengajaran yang baik. Dan
Metode pengajaran itu saya bukan orang pendidikan cuma karena lama jadi dosen dengan berbagai macam mahasiswa. Kita tidak boleh jauh dari mereka. Jauh itu dalam arti generation gap. Sebab kalau misalnya sekarang saya ngajar anak Gen Z, kan anak umurnya beda sama saya. Kalau saya tidak pernah ngobrol secara dekat, bergaul dengan mereka, maka narasi-narasi saya pun menjadi garing. Mereka menjadi dengarnya nggak ada. Jadi contoh, kenapa kalau tadi dilihat slide saya begitu banyak, 30 slide. Saya biasanya satu slide itu 1 menit. Kenapa? Karena anak sekarang satu slide 5 menit nggak sabar mereka tidur. Nah ini saya ketahui karena saya mencoba akrab dengan mereka. Akrab dengan anak-anak yang menjadi mahasiswa kita. Dengan itu kita bisa melihat cara penilaian mereka, cara narasi mereka. Oh, kita sudah tidak bisa lagi mengajar seperti ini. Mungkin kita sebagai dosen, tugas kita hanya mengkurasi YouTube channel yang baik untuk belajar. Mungkin ya. Oh, jadi Anda ngajar ini ya saya kasih tahu ada YouTube channel ini, baca bagian ini. Mungkin itu lebih tepat, lebih baik pada kelompok mahasiswa tertentu daripada kita ajarin satu-satu. Karena memang mahasiswa berbeda. Jadi kita harus mengenali model mahasiswa. Ada mahasiswa yang sangat independen. Independen itu mereka diberikan challenge, diajarin boleh. Sangat supervise, harus kita satu-satu. Dan itu beda, mereka hanya berbeda dan kita harus pakai cara yang berbeda. Kita tidak bisa menggebyah-uyah kalau bahasa orang Jawa bayang ya, menyamaratakan semua mahasiswa dengan cara yang ini pasti bisa. Apalagi asumsi kita zaman saya kuliah. Nah, ini jebakan dosen juga nih sering zaman saya kuliah gitu kan. Bisa kok. Nah, tapi kan zaman berubah, challenging berubah. Misalnya banyak mahasiswa dosen membuat skripsi, zaman saya skripsi seperti itu. Lu Bapak kuliah dulu SKS-nya berapa Pak? Skripsi 1 tahun. Sekarang skripsi 1 semester, SKS-nya berapa? Kan nggak sama. Nah, kita dosen, mau saya introspeksi kepada dosen, kita sering terjebak kepada pemikiran kita. Mahasiswa, kenapa mahasiswa suka? Itu karena relate. Kalau anak sekarang bilang relate ya. Jadi salah satu challenge kita sebagai dosen adalah kita tahu apa yang relate. Sebagai contoh, dulu kalau saya ngajar matematika, mahasiswa itu pada ngomel semua. Nggak merasa berkepentingan. Sekarang mereka yang tanya, kenapa? Mereka pengen belajar artificial intelligence dengan data science. Belajarlah itu statistik, imbalan, segala macam. Dulu anak S2 aja diajari imbalan pada sebel. Sekarang tahun ketiga nanya, kenapa? Karena relate. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa merelasikan apa yang kita ajarkan dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi bukan materinya berat atau apapun, ketika dia tidak relate, ya anak sekarang tidak tertarik. Kan anak sekarang lebih fokus ya. Ini tidak relate sama saya, ngapain? Gitu. Nah itu mungkin tidak ada cara mengajar yang cespleng, ya satu hal nggak bisa karena seperti halnya Mbak di IT, metode pengajaran itu pas dirasa, pas disaku, sesuai dengan anaknya bagaimana kita pakai. Terima Oke, kasih. siap Pak Made. Jadi memang kita harus berusaha mempersempit gap Betul. usia ini ya Pak ya. Iya, Karena kita sebagai dosen harus kekinian juga Bapak Ibu sekalian. Karena emang perkembangan zaman ini betul. menuntut kita untuk harus upgrade dan update gitu. Update informasi, update tren gitu ya. Iya, Kalau mungkin di zaman kita trennya seperti ini. Tapi kalau di saat ini mahasiswa-mahasiswa kita pasti punya bahasa-bahasa betul. atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Iya, kita juga harus ketahui. Nah, mungkin bermain media sosial secara bijak ini juga menjadi salah betul. satu untuk kita Mengetahui. mengurangi gap ini ya, Pak Made ya. Baik, Karena terima sangat kasih. beda gap ini ya. Contoh Betul. kalau kita mengajar ya. Anak sekarang kita kasih contoh, kamu nanti saya lempar ya pakai ini barangnya besar seperti buku telepon, nggak ngerti dia. Buku telepon kayak apa nggak tahu. Betul. Bahkan radio pun mungkin nggak ada bayangan mereka radio itu seperti apa. Jadi ini memahami gap generation itu sangat penting bagi seorang dosen dan itu punya dampak positif. Dosen itu awet muda. Betul sekali. Siap Pak Mada, terima kasih banyak. Mungkin itu tips triknya ya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengurangi gap untuk dengan mahasiswa kita supaya kita bisa tahu pendekatan yang apa sih yang sesuai untuk kita mengajar ke mahasiswa-mahasiswi kita. Baik, Mbak Mada, izin selanjutnya mempersilahkan untuk beberapa rekan yang sudah resen. Ini kami persilahkan kepada Ibu Lisda Juliana yang sudah resen, kami persilakan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu, sudah bisa menyalakan mikrofon. Baik, terima kasih Bu. Maaf sebelumnya saya nggak gunakan cam karena di sini sinyalnya kan lagi cuaca nggak baik Oh, Oke, siap. siap Ibu. gitu ya. Jadi saya
Iya. Eh, izin bertanya Pak Made, ini kan terkait karir kita sebagai seorang dosen. Lah sekarang kan ada peraturan baru untuk menaikkan JAVUM, itu kita kan walaupun sudah lektor 300, kita harus cari kum 200 lagi untuk ke lektor kepala. Dan itu kan waktunya pasti lebih lama gitu kalau kita nggak rajin-rajin buat riset gitu ya Pak. Nah, jadi kan waktu kita kan harus lebih banyak di riset karena untuk riset itu 60% gitu. Nah, sementara riset kita harus linear dengan RPS kita gitu. Nah, jadi ini untuk mata kuliah teori ini ya Pak ya, saya izin bertanya, bagaimana trik dan metode yang kita lakukan untuk khusus untuk mata kuliah teori supaya pembelajaran kita itu memang berbasis OB, sementara kita harus linear ke penelitian atau katakanlah jurnal dan buku-buku kita. Kan kalau teori itu biasanya tugas mahasiswa akhirnya itu banyak mengkritik jurnal dan buku tentunya ya. Sementara mereka itu harus kita perkenalkan ke dunia nyata atau dunia industri. Kan seperti itu berbasis OB. Nah, bagaimana trik dan teknik untuk menyinkronkannya supaya kepangkatan atau JAVUM kita naik dan kita juga bisa berhasil menyampaikan materi atau sebagai mobile atau fasilitator kepada mahasiswa kita untuk bisa membuat materi itu memang berbasis OB seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Bu Lisda. Menarik sekali ini pertanyaannya Pak Made. Jadi memang kita sebagai dosen kalau mau naik karirnya pasti kumpulkan kum ya Pak ya. Kumpulkan kum untuk mengumpulkan poin-poin begitu. Nah, pastinya memang yang ditekankan adalah riset. Riset dan yang kita tahu pastinya disesuaikan dengan kepakaran gitu ya. Dengan home base mengajarnya dan kita juga dituntut untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Tuntutan ini kan kadang menekan kita sebagai dosen ya mana dulu nih yang harus kita sesuaikan. Nah ini mungkin ada Pusing ya. tips trik nih dari atau saran dari Pak Made untuk bagaimana kita bisa mensinkronkan itu. Tadi kalau Bu Lisda menyampaikan bagaimana untuk mata kuliah yang teori ini tetap bisa menyesuaikan dengan kurikulum berbasis OB dan juga berdampak untuk riset kita ini Pak. Silakan Pak Made. Ada dua hal ya. Kita pertama OBE kita pahami dulu OBE itu sebetulnya tidak hanya namanya sama mata kuliah, tapi dia mendukung outcome apa. Ya, knowledge apa yang didukung itu pertama. Kedua, kita sudah terlalu kerangkeng dengan bahwasanya program studi base, bukan permasalahan base. Masalahnya mengenai masalah teori, saya tanya sekarang. Apakah kalau kita mempelajari teori, misalnya kita mengajar teori tidak bisa di-apply kemana-mana? Bisa. Ya. Sebagai contoh, kalau dicari di saya sebenarnya bidang saya, runutan bidang saya itu sebenarnya adalah matematika murni, filsafat logika. Tapi profesor saya dan saya penelitiannya ada e-learning, ada di mana-mana bisa. Yang jadi masalah bagaimana menerapkan hal itu kepada bidang tersebut. Kita kadang-kadang terlanjur per se itu ya kalau penelitian saya ambillah matematika analytical, ya jurnal saya harus analytical atau penelitian saya harus analytical atau funding saya harus analytical. Padahal kan sebenarnya bisa di mana-mana. Jadi misalnya dulu lembaga riset saya itu fokusnya di riset networking safety security pesawat terbang. Padahal rantai ilmu saya itu filsafat logika. Jadi bukan teori lagi ya. Yang kalau tulisannya nggak jelas-jelas gitulah ya. Kenapa sih ada penyebab ya, matematikanya? Kan nggak nyambung ya kayaknya. Tetapi selama saya di kuliah kita di sana diajari bagaimana teori ini bisa diterapkan memecahkan masalah dan tidak harus masalahnya sama. Mungkin saya nggak tahu teori apa di bidang teori apa, dia bisa dipecahkan di masalah manapun. Ya. Contoh, bimbingan S3 saya bukan Muslim, bimbingan S3 saya adalah kajian perbankan syariah. Tapi saya nggak pakai ilmu agama, tapi saya memakai teori-teori proses bisnis di IT untuk menganalisis jalannya bank syariah. Kan kalau kita lihat kok nggak nyambung ya. Nah kita selalu melihat hal yang nyambung itu kalau saya pertanian ya hal pertanian saja.
saya IT saja, padahal sebetulnya bisa kita mapping dengan hal-hal yang lain gitu. Dan memang kendala di Indonesia dalam penilaian itu, maaf saja kepada penilaiannya juga kadang-kadang caranya seperti itu. Ya. Tapi intinya kita bisa walaupun mata kuliah kita, kalau kita konsep OB ya, OB itu kan outcome-nya apa, dia didukung dengan mata kuliah apa. Tidak harus namanya sama. Yang penting kita punya pemetaan supporting-nya mana. Ya, knowledge yang disupport mana, skill mana, attitude mana pada outcome tersebut. Itu yang namanya OB. Jadi kalau mata kuliah teori dihilangkan dong gitu. Ya. Nggak usah belajar graph teori kalau orang komputer, nggak usah belajar graph teori, nggak usah belajar Q teori. Luarannya nggak ada kok. Nah, tapi kan kita itu adalah knowledge yang support. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana kita menerapkan teori yang kita ampu dalam mata kuliah itu menjadi outcome yang related. Nah, justru anak sekarang kalau kita tidak ajari secara real, mereka yang tadi Baik, saya contohkan, mereka tidak tertarik belajar statistik, apalagi integral nggak tertarik. Tapi ketika kita bawa, oh ini masalahnya kalau kita ngitung integral untuk ini ketika machine vision, mereka akan tertarik. Nah justru ketika kita para dosen mencoba, ketika ini kan dukungan yang baik ya, mengumpulkan akakum, kita asumsikan dukungan yang baik, dan ketika memulai itu dengan cara merelatedkan teori itu dengan praktek, dengan outcome, dalam bentuk abdimas maupun penelitian per se, maka itu akan mendorong kita mengajar juga akan lebih enak. Maksudnya kepada para generasi muda sekarang. Ya, kalau mengajar teori kan kalau zaman kita dulu yang, apalagi saya yang sudah cukup tua ini, dosen ngajar teori, nyambungnya apa nggak tahu, mahasiswa masih sabar gitu kan. Nanti dia cari masalah praktek diajar, dia nggak tahu nyambungnya ke teori apa. Kalau anak-anak sekarang, ketika kita mengajar teori, di kepala mereka selalu ini nanti dipakainya di mana. Nah, ketika kita dosen tidak bisa merelitkan hal itu, maka mereka, maaf saja, meninggalkan kita ngajar. Jujur saja, mendingan saya cari YouTube lah, lebih gampang ngajarinya. Bahkan agak ini ya, maksud saya agak pity. Mahasiswa kuliah sekian tahun ngambil kursus, ya. Kursus yang di bidangnya supaya dia lebih ngerti yang diajarin dosennya. Karena tidak relate kadang-kadang teori itu. Nah, tantangan kita, teori itu wajib diajarkan. Saya setuju sekali, teori wajib diajarkan, walaupun itu mata kuliah teknologi. Tetapi pertanyaan kita sebagai dosen yang mengajarkan teori adalah bagaimana merelitkan teori-teori tersebut kepada masalah sehari-hari. Ya, jadi ketika kita merelitkan masalah sehari-hari, disitulah bisa menjadi funding buat abdimas, tapi kita tetap menulis teori. Mungkin seperti itulah kita menyambungkannya. Memang tidak mudah. baik. Siap, baik. Terima kasih banyak, Pak Made. Jadi memang kita sebagai dosen memang harus sigap dan membaca kondisi ya, Pak ya. Jadi bukan berarti kita mengajar mata kuliah teori ini tidak bisa kita kombinasikan, tapi justru itulah teori ini base-nya atau dasarnya yang untuk bisa kita kembangkan secara lebih luas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin satu pertanyaan lagi atau ada yang mau resen lagi, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya bacakan satu pertanyaan dari kolom chat Zoom. Ini saya pilih pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal. Ini pertanyaannya menarik sekali nih Pak Made. Izin bertanya Pak Made, bagaimana teknologi kecerdasan artifisial saat ini? Apakah bisa menjadi ancaman bagi dosen yang terlambat menghadapinya? Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh rekan-rekan dosen nih supaya terhadap perkembangan kecerdasan artifisial agar tidak tergilas oleh AI? Nah ini mungkin ini menjadi notice juga untuk kita ya Pak ya, untuk sebagai pengingat juga bahwasanya kita sebagai dosen memang harus mengikuti perkembangan dan jangan sampai kita tertinggal atau bahkan tergantikan. Tapi kalau menurut Pak Madani seperti apa nih Pak untuk bisa disampaikan ke rekan-rekan dosen supaya memang tidak tergilas oleh adanya AI saat ini. Silahkan Pak Madani. Jadi pertama saya redefine dulu yang disebut dengan AI. AI itu tidak satu jenis. AI itu ada namanya problem solving AI, ada predictive atau discriminative AI, ada generative AI. Mungkin dalam hal ini yang kita masuk generative AI seperti ChatGPT. Ya, itu kan salah satu bentuk AI. Nah,
ChatGPT itu bekerja seperti kamus besar. Kamus besar yang terkompres dan bisa menjawab apa yang sudah diajarkan. ChatGPT belajar dari teks, dia bisa menjawab sesuai dengan pattern yang ada. Nah, permasalahannya apa sebagai dosen? Kita dulu sering membuat soal sifatnya mengingat atau hanya mendefinisikan. Hal itu dengan mudah mahasiswa bisa jawab dengan cara menggunakan ChatGPT. Nah, sebagai dosen kita punya tantangan bagaimana membuat soal ujian yang sifatnya higher order. Jadi akan kita nilai adalah kemampuan bagaimana dia menganalisisnya, bagaimana dia membuat jawaban-jawaban bukan dari jawaban tekstualnya itu. Nah, di sini memang yang berat adalah kita sebagai dosen karena membuat soal ingatan itu jauh lebih mudah kan. Bla 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 titik-titik. Definisi ini adalah titik dua, titik-titik itu gampang lah bagi dosen. Kita bikin soal, dia jawaban. Nah, ketika ada ChatGPT, hidup kita sudah tidak nyaman lagi. Karena mahasiswa bisa. Kita suruh larang nggak mungkin lah, udah eranya. Justru bagaimana kita sebagai dosen harus paham menggunakan si generatif AI sehingga kita bisa memberikan tugas, bahkan bila perlu Anda mengerjakan tugas ini harus pakai ChatGPT. Nah, yang menjadi sulit adalah kita harus memiliki strategi penilaian yang berbeda, pemberian tugas yang berbeda. Ya, jadi langkah pertama satu ya dosen harus memahami generatif AI itu. Makanya tadi Dikti yang memfokuskan membuat buku yang bisa dibaca para mahasiswa dan dosen generatif AI itu apa yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kedua juga memahami tools-tools yang bisa dipakai untuk tujuan kita. Melakukan analisis mana yang tulisan sama, mana yang ini. Itu kita bisa dibantu oleh AI itu sendiri. Ketiga, kita harus bisa memberikan tugas yang naik pangkat. Jadi sebenarnya kan perangkat-perangkat AI itu kan membantu kita mengerjakan pekerjaan yang sifatnya repetitif dan mekanik. Sehingga sebenarnya manusia ditingkatkan pangkatnya menjadi analitis dan kreatif. Susahnya kita terbiasa menilai di mana pertanyaannya adalah sangat mengingat. Sekarang kita harus naik pangkat. Bagaimana kita mendorong mahasiswa naik pangkat dan kita menilai ketika mereka harus naik pangkat. Itu tidak mudah, tapi ya memang sekarang zamannya seperti ini. Jadi kita tidak bisa, apa ya, kan yang nggak bisa mundur itu waktu mungkin ya. Hanya di film aja waktunya bisa mundur. Tapi ternyata kan nggak bisa. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami sebagai dosen, bahwasanya memang kita di zaman AI ini, kita harus naik pangkat dalam membuat soal maupun di dalam menilai kerja mahasiswa. Ya justru kalau saya sering ujian lisan, saya bilang, coba deh kamu buka ChatGPT, kamu jawab boleh pakai ChatGPT. Tapi dia cari menjawab, kita tahu kan dia mengerti atau hanya baca dari ChatGPT. Karena ini salah satu trik yang bisa kita mengubah approach penilaian kita. Jadi memang tugas dosen menjadi bertambah, yang tadinya sangat mudah membuat soal hanya berdasarkan ingatan, sekarang kita tidak lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Made. Jadi memang kalau mungkin rekan-rekan dosen muda yang baru saja menjadi dosen mengikuti pelatihan apply approach atau pekerti ini sangat penting ya berarti ya Pak, supaya Ya. kita nantinya saat mengajar pun kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih aplikatif atau efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan juga saat kita memberikan soal gitu ya, soal ujian itu juga bisa lebih variatif Bapak Ibu sekalian. Kita memang tidak boleh antipati dengan adanya AI ini, tapi kita harus memahami pemanfaatan AI ini dengan lebih bijak dan bisa kita gunakan untuk membantu ya sebagai asistennya Ya. dosen begitu ya Pak ya untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan repetisi ataupun eh, untuk kita membantu memangkas waktu yang biasanya kita gunakan untuk mungkin studi literatur atau kita mencari referensi itu mungkin lebih lama dengan adanya AI ini mungkin waktunya lebih singkat begitu. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta untuk pertanyaannya bagaimana kita supaya tidak tergantikan atau tergilas oleh AI ini. Baik, terima kasih banyak Pak Made untuk sesi diskusinya. Sebenarnya ini masih banyak sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya begitu ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan diskusi lagi, mengundang Pak Made lagi untuk dalam kegiatan webinar untuk pengembangan karir dosen. Pastinya dosen-dosen Indonesia ini butuh inspirasi, butuh motivasi, butuh
role model yang sangat bisa memberikan inspirasi untuk rekan-rekan dosen Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Made ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan dosen dan juga terkait tema kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak Made. Oke, terima kasih kepada para rekan-rekan dosen. Jadi kita harus ingat bahwasanya fungsi kita sebagai dosen tadi menginspirasi mahasiswa kita agar entah kita ataupun institusi kita, organisasi adalah memberikan dampak seluas-luasnya bagi publik, terutama dampak positif. Itu adalah tujuan kita ya. Jadi yang membedakan kampus dengan perusahaan kita adalah mission driven. Misi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi harus diingat bahwa misi kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua bangsa, bukan hanya bangsa-bangsa tertentu, maksudnya dalam tingkat ekonomi tertentu, tapi semua tingkat ekonomi kita harus dukung sehingga mereka menjadi lebih cerdas. Ya. Lebih cerdas artinya dari kurang cerdas menjadi cerdas, tidak hanya yang dari cerdas menjadi sangat cerdas. Ya. Itu adalah tugas utama kita, dan kita sebagai dosen harus ingat bahwasanya kegiatan kita tidak hanya mengajar saja, tapi kita harus melakukan pengabdian masyarakat baik dalam bentuk kontrak industri, kontrak profesional, maupun kegiatan abdi mas yang sifatnya pro bono. Dan kita untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menjalin jejaring perkawanan dengan berbagai macam bidang, dan tentu saja dalam kegiatan baik pengabdian masyarakat, event pendidikan, kita bisa menuangkan ke dalam suatu karya penelitian. Dan satu hal bagi para dosen, kita harus ingat jangan mulai pemikiran kita ketika mengajar dengan menghakimi para mahasiswa, terutama para Gen Z. Ya. Takutnya nanti mereka minta healing gitu. Tapi kita harus, memang itu bukan cara yang baik. Ketika kita ingin menemukan cara mengajar, maka kita harus mulai dengan pemikiran bahwa ketika para mahasiswa tidak bisa mencerna apa cara kita mengajar materi kita, mungkin cara kita kurang tepat terhadap mereka. Jadi dengan cara itu kita akan menemukan, termasuk bagaimana mengaitkan mereka dengan kegiatan penelitian kita, mengaitkan kegiatan abdi mas mereka, itu ada salah satu pola pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada mahasiswa. Terima kasih dan semangat selalu kepada para dosen. Baik, terima kasih banyak Pak Made untuk materinya, untuk sesi diskusinya. Sehat selalu, semoga kita bisa bersua kembali dalam kegiatan selanjutnya untuk memberikan semangat ke rekan-rekan dosen Indonesia untuk mengembangkan pendidikan melalui pendidikan tinggi Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Pastikan Bapak Ibu sekalian yang menanyakan link absensi, silahkan bisa dicek untuk di kolom chat Zoom ya, sudah di-share juga untuk link absensi, di mana Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendownload e-sertifikatnya setelah mengisi absensi. Dan untuk materi nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, nanti untuk materi untuk mendapatkannya bisa melalui grup WhatsApp. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan lupa juga untuk mengikuti kuis atau mendapatkan gift spesial untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini, yaitu ada hadiah spesial dan dipersembahkan oleh e-kampus dan juga dunia dosen, ada e-wallet dan juga merchandise eksklusif. Cara mendapatkannya seperti apa? Caranya adalah Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan seberapa penting peningkatan karir dosen untuk peningkatan mutu perguruan tinggi, dan sertakan foto kegiatan mengikuti webinar pada pagi hari ini. Bagikan melalui story Instagram Bapak Ibu sekalian dengan mention akun e-kampus official dan juga duniadosen.com. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti akan dipilih 3 orang beruntung dan akan diinformasikan melalui grup WhatsApp dan juga story Instagram Dunia Dosen untuk pemenang-pemenang yang beruntung ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Made untuk materi dan sharingnya, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi e-kampus yang bersama Dunia Dosen untuk menyelenggarakan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak kami ucapkan supportnya dari penerbit Publish yang nantinya akan memberikan voucher penerbitan buku kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk webinar pada pagi hari ini kami akhiri, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Made. Banyaknya perguruan tinggi yang kurang menyadari pentingnya SPMI menjadikan hal ini tampak sepele. Padahal, penerapan SPMI sangat penting untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sebagai salah satu unsur pemenuhan akreditasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 52 ayat 3 UU Dikti, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian diturunkan pada Permenristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Banyaknya kendala dalam penyusunan SPMI menjadikannya momok bagi setiap perguruan tinggi. Berbagai permasalahan seperti sulitnya melihat histori capaian standar mutu dari periode yang lalu untuk evaluasi, waktu banyak terbuang hanya untuk melakukan pencarian dokumen lama dari hasil audit, kerumitan melihat progres dari dokumen yang diproses saat audit karena melibatkan banyak pihak antar bagian atau lembaga, dan sulitnya mengukur capaian prodi berdasarkan standar minimal yang ditentukan oleh Dikti. Dalam proses perencanaan SPMI dibutuhkan dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan dokumen formulir SPMI. Berikut ini adalah skema dan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi bagian integral solusi untuk perguruan tinggi, kami memahami setiap kebutuhan perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan. Memperkenalkan iSPMI, Sistem Informasi untuk Solusi Penyusunan SPMI. Dilengkapi dengan fitur audit mutu internal, kegiatan audit kelengkapan, dan audit lapangan berdasarkan data yang telah terekam pada kegiatan evaluasi diri program studi, sehingga setiap siklus saling berkaitan dan saling melengkapi. Proses audit mutu internal juga disertai fitur untuk membantu auditor membuat catatan pertanyaan pada audit kelengkapan dan mengunggah dokumen terkait bukti-bukti pada audit lapangan. iSPMI merekam dokumen-dokumen yang ada sehingga mudah ditelusuri kembali. Dengan merekam data indikator, evaluasi diri, dan kegiatan audit, maka program studi maupun lembaga penjaminan mutu dapat melihat skor masing-masing dan dapat melihat perkembangannya dalam rentang periode tertentu. Dalam iSPMI, tersedia juga grafik data capaian hasil audit mutu internal, bertujuan membantu kampus untuk melakukan simulasi perbandingan skor mutu unit atau prodi dengan standar akreditasi BAN PT atau lainnya, sesuai indikator yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi, sehingga didapatkan tolak ukur perkiraan saat penilaian akreditasi dilakukan. iSPMI memudahkan pendataan indikator standar mutu serta nilai mutu yang jumlahnya sangat banyak. Data indikator standar mutu dapat direvisi dengan mudah pada siklus berikutnya sesuai dengan peningkatan standar mutu pada siklus SPMI, sehingga perguruan tinggi dapat melihat arah tingkatan capaian dari visi yang diinginkan. Tingkatkan mutu perguruan tinggi Anda dengan satu kemudahan menggunakan iSPMI. Tapi yang dibutuhkan hari ini yang belum banyak disadari menurut saya adalah visi teknologi. Visi teknologi itu kalau tidak punya, wah itu bisa membahayakan. Saya merasakan tantangan besar digitalisasi atau alih budaya begitu adalah pembiasaan. Kita sekarang ramai-ramai outcome based education, OB.
Kita ributnya bentuk RPS-nya kayak gini, CPMK-nya begini. Tapi kita lupa substansi dari OB itu kita memahami luaran kita bisa mengisi apa.